Baiklah, adik-adik kami semua, jadi sebagai topik kita untuk mereview kembali, untuk mengingat kembali dari topik reproduksi sel itu secara mitosis, hari ini akan saya terangkan secara ringkas sehingga kamu bisa ingat, sehingga kamu bisa menguasainya, sehingga kalau ada soal-soal nanti mengenai topik kita hari ini, kamu bisa jawab dengan baik, ya. Nah, adik-adik semua, kalau kita bicara masalah reproduksi sel, itu berarti sel bertambah banyak. Itu namanya bereproduksi ya di kami semua, ya. Nah, jadi kalau cerita di kami semua reproduksi sel itu secara umum, ya, sel itu bertambah banyak karena kan tubuh kita ini terdiri atas sel-sel. Jadi kalau kita makin besar, adik-adik kami semua, sebenarnya sel kita bukan bertambah besar, tapi sel kita namanya bertambah banyak. Itulah namanya reproduksi sel, gitu ya. Nah, reproduksi sel itu pada makhluk hidup itu secara umum dibagi atas dua bagian. Yang pertama namanya secara langsung, satu lagi namanya secara tidak langsung. Kalau disebut dia secara langsung, adik kami semua, ya, dia tidak memiliki tahapan-tahapan. Dia tidak punya fase-fase. Jadi langsung dia membelah. Makanya saya tuliskan di sini tahapannya tanda negatif. Dia tidak punya fase-fase pembelahan sel. Nah, jadi kalau disebut dia katakan dia reproduksi langsung, sama juga artinya namanya dengan amitosis. Tidak ada tahapan. Sebagai contoh, contohnya adalah bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup bersel satu, uniseluler. Kalau dia bereproduksi di kami semua, misalnya satu sel membelah jadi dua, itu langsung dia. Dia tidak ada tahapannya, tiba-tiba jadi dua. Karena dia tidak punya tahapan, maka bakteri termasuk namanya membelah secara amitosis. Yang kedua, itu namanya secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung, berarti dia memiliki tahapan. Dia memiliki fase-fase. Nah, yang termasuk dia yang tidak langsung, yang memiliki tahapan itu ada dua. Satu, namanya adalah pembelahan secara mitosis. Yang kedua, namanya secara meiosis. Apa itu mitosis? Apa itu meiosis? Nanti kita lihat. Nah, ini punya tahapan kedua daripada fase pembelahan sel ini, atau kedua daripada bagian daripada pembelahan tidak langsung ini. Kalau disingkat, itu fasenya, tahapannya itu namanya dengan ikmat. Ikmat itu artinya adalah interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, itulah dikatakan itu sebabnya dia punya tahapan. Nah, adik-adik kami semua, kalau yang mau kita lihat ini adalah yang punya tahapan ini. Kita akan bicara masalah mitosis saja dulu. Mitosis. Apa itu mitosis? Apa itu meiosis? Nanti kita lihat katakan perbedaannya. Kamu di sini. Jadi secara umum tahapan ini dibagi atas dua bagian. Satu namanya pada waktu interfase, interval namanya. Satu lagi namanya pada fase meiotik, itu pada fase pembelahan. Jadi kalau inter itu dikatakan dia istirahat, dia isi energi dulu. Sudah cukup energinya, baru dikatakan dia membelah. Ya, seperti kupu-kupu sebelum jadi kepompong, ulat makan dulu makan sebanyak-banyaknya. Sudah cukup energinya, baru dia jadi kepompong. Cukup dulu energinya. Nah, jadi yang pertama namanya fase interfase. Interfase ini itu termasuk yang paling lama fase dari kami semua dalam siklus hidup sel. Interfase ini dibagi atas tiga. Satu namanya fase G1 atau G1, yaitu saat terjadi namanya transkripsi. Transkripsi dia. Jadi transkripsi itu dikatakan dia perubahan. Ya, perubahan-perubahan dikatakan di sini, ya, transkripsi itu sama dengan dikatakan dia, ya, DNA-nya itu sama dengan bertambah banyak atau terbentuk DNA untuk bertambah banyak. Yang kedua namanya fase S, sintesis. Ya, itu replikasi DNA, bereplikasi. Replikasi DNA artinya DNA itu bertambah banyak. Yang ketiga namanya fase G2 atau G2. Ini adalah di saat penyusunan, ya, sitoplasma dan organel-organelnya. Jadi sitoplasma itu adalah isi sel di luar inti, gitu ya. Jadi dan organel-organelnya. Inilah awalnya dulu, ya. Yang kedua nanti namanya fase meiotik, yaitu penggandaan kromosom, diteruskan pembelahan secara mitosis. Kita hanya membicarakan mitosis pada hari ini. Nah, adik-adik semua, supaya bisa kita lihat apa itu mitosis dan meiosis, kita bisa lihat dulu perbedaannya. Tengok perbedaannya. Sudah saya tuliskan di sini. Kalau dibilang tempat, ya, tempat di manakah tempatnya pembelahan mitosis? Itu terjadi pada sel-sel tubuh. Semua sel tubuh kita ini membelah secara mitosis. Makanya sel tubuh disebut namanya sel somatis.
Mau sel rambut, termasuk rambut kita bertambah panjang, sel otot, sel tulang, dan seterusnya. Kalau yang disebut namanya pembelahan meiosis, itu disebut namanya pembelahan reduksi. Terjadi pada pembentukan sel-sel kelamin. Makanya dikatakan di sini pembentukan sel kelamin. Kalau sel jantan pada hewan namanya sperma. Kalau pada betina itu namanya ovum. Kalau pada tumbuhan namanya serbuk sari. Dan juga dikatakan putih atau strobilus jantan, strobilus betina. Itu namanya meiosis. Ya, reduksi dikatakan. Nah, untuk apa dilakukan pembelahan mitosis? Tujuannya untuk pertumbuhan. Ya, pertumbuhan dikatakan jadi besar badannya, jadi banyak dikatakan selnya. Kalau untuk dikatakan meiosis adalah pembentukan sel gamet, itulah sel-sel kelamin. Nah, selanjutnya kromosom. Kalau pada mitosis kromosomnya sama. Kalau induknya diploid, anaknya pun diploid. Kalau makhluk hidup jadi 100 kromosomnya, maka anaknya pun 100. Selnya dikatakan selnya. Kalau dikatakan 46, berarti dikatakan di sini keturunannya 46. Tapi kalau dikatakan dia meiosis, itu 2N menjadi N. Kalau 100 kromosom sel somatisnya, maka ini sama dengan 50. Kalau 46 berubah jadi 23. Itulah arti setengah. Ingat ya, setengah. Berapapun kromosom awalnya somatisnya, maka potong dia jadi setengah. Itulah sama dengan sel-sel gametnya. Satu lagi dikatakan, kalau pembelahan mitosis itu namanya satu sel jadi 2. Ya, sementara kalau meiosis itu 1 jadi 4. Jadi 2 dulu, masing-masing 2 jadi 2 lagi. Maka dikatakan jadi 4. Ini perbedaannya. Kalau mitosis menghasilkan 2 sel, sementara meiosis itu menghasilkan 4 sel. Ya. Nah, satu lagi. Kalau dikatakan dia, ya proses pembelahannya, mitosis itu terjadi 2 kali. Dikatakan di sini, ya. Sorry dikatakan ya. Kalau untuk pembelahan mitosis itu, kali semua di sini, ya. Ini terjadi dikatakan namanya mitosis ini 1 kali, ini dikatakan namanya 2 kali. Jadi ada dikatakan nanti meiosis itu 2 kali. Meiosis profasi 1, profasi 2. Jadi kalau mitosis sekali aja dia 1 sel jadi 2. Tapi kalau meiosis dari kami 2, 1 sel jadi 2, masing-masing sel jadi 2 lagi. Maka dikatakan dia menjadi 4 sel. Makanya 2 kali dikatakan pembelahan. Nah, ada di kami semua. Ya, berikutnya kita lihat fase-fasenya. Tapi kita istirahat dulu sebentar.